Isinya, isinya biasanya menyampaikan apa? Kebersihan sekolah, terus kedisiplinan, ya kan? Aturan sekolah tentang bagaimana caranya berpakaian, pemulihan. Nah, itu termasuk juga sebagai menyampaikan pesan. Inti daripada berpidato adalah menyampaikan pesan kepada siswa. Kalau di sekolah kepada orang di luar itu menyampaikan kepada khalayak ramai. Khalayak biasanya itu kata lainnya adalah masyarakat. Terus pembelajaran kita hari ini mengenai teks pidato. Jadi mulai daripada pengertian pidato, ya kan, bagaimana cara menulis pidato, dan juga kita harus mengetahui tujuan daripada teks pidato itu sendiri. Nah, di papan tulis udah ada skill yang tersedia untuk materi kita hari ini. Yang pertama kita membahas tentang, udah ada kan bukunya, coba dibuka bukunya dulu. Sebelum masuk kepada pengertian teks pidato, kita harus mengetahui dulu apa itu menulis. Nah, menulis anak-anak ibu sekalian itu adalah suatu proses menuangkan pemahaman atau pemikiran kita, gagasan yang ada di pikiran kita atau ide-ide untuk disampaikan dengan cara berbentuk simbolik. Simbolik itu biasanya kata, ya kan, kata ataupun huruf ataupun kalimat yang disusun dengan sedemikian rupa agar membentuk suatu tulisan. Nah, tujuan daripada menulis ini sendiri sama seperti dia berpidato. Tapi sebelum berpidato kita harus tahu dulu apa itu menulis. Menulis tadi adalah menyampaikan gagasan, isi pemikiran atau ide yang berbentuk simbolik. Baru kita ke teks pidatonya. Nah, di saat menulis juga kita itu bertujuan sebagai menyampaikan pesan. Terus bisa juga bertujuan sebagai meningkatkan daya ingat kita. Jadi jangan sepele sama yang namanya menulis. Banyak banget anak-anak ibu nih kalau disuruh menulis pasti agak ada aja alasannya kan. Capek bu tangannya, capek bu pikirannya. Padahal menulis itu adalah tujuan kita untuk meningkatkan daya ingat kita. Jadi jangan sepele sama menulis. Ya kan Raja Rasa? Pasti rajin nulis. Rajin kan? Tapi dalam asli. Oh, masya Allah. Kalau asli bagus. Terus menulis itu selain bisa membuat kita meningkatkan daya ingat kita, juga bisa mengurangi stres. Ini banyak sekarang yang udah di zaman digital, ya kan, dengan semuanya serba handphone. Siapa yang nggak punya handphone di sini? Wah, semuanya punya, pasti. Kenapa? Karena bisa mengurangi stres. Pasti gitu jawabannya. Ya kan? Punya HP untuk menghilangkan stres. Padahal salah. Dari suatu penelitian yang udah pernah ibu baca, yang lebih besar menghilangkan stres itu bukan main HP atau bukan bermain game, melainkan menulis. Dengan menulis, meskipun nggak panjang-panjang, nggak sampai satu buku, nggak sampai satu lembar, cukup satu paragraf aja, itu bisa membuat kita menjadi lebih tenang. Cobalah, dicoba mulai sekarang. Karena sedikit demi sedikit kita akan terbiasa menulis. Terus itu, dengan kita menulis, kita menjadikan tulisan kita lebih terstruktur dan juga kita lebih jelas untuk pola-pola pembelajarannya nanti. Nah, apalagi di era digital saat ini, menulis itu sangat mudah dilakukan. Pernah nggak baca novel di handphone?
Saya juga ada, tapi nggak semuanya itu kita luangkan untuk bermain. Kita bisa menggunakan handphone itu dengan cara yang baik. Contohnya menulis ini tadi. Jadi anak-anak ibu kalian kurangilah bermain dan banyaklah belajar. Nah, terus kita masuk kepada teks pidato. Bisa dibuka halaman sebaliknya. Ya, sebagian juga ada di papan tulis yang udah ibu sediakan. Dengan visual ini kita lihat dulu apa pengertian daripada teks pidato. Oke, teks pidato. Teks pidato adalah bentuk komunikasi satu arah berupa penggunaan gagasan dan pikiran pembicara tentang suatu hal pada khalayak ramai. Beda tipis dianya dengan yang namanya menulis. Tapi kalau teks pidato dia lebih kompleks, lebih menyeluruh. Teks pidato dia itu menyampaikan ya kan bentuk komunikasi atau penyampaian gagasan, pikiran juga dan juga pengetahuan yang dituangkan bisa dalam bentuk tulisan dan juga bisa secara langsung dibicarakan. Nah, bedanya sama tulisan, kalau tulisan dia itu berbentuk kata. Kalau dia pidato, dia langsung dibicarakan. Dibicarakan secara lisan di depan umum. Ada nggak sih orang yang berpidato tapi di tempat sepi? Pernah lihat nggak? Nggak ada kan? Jadi berpidato itu dianya menyampaikan pesan di depan khalayak ramai. Ngantuk bang? Ngantuk? Siapa Syafiq ya? Oh, Pati. Terus pidato itu juga bertujuan sebagai menyampaikan informasi dan juga mempengaruhi mengajak pendengar agar memiliki pemahaman dan sikap tertentu sesuai dengan pesan yang disampaikan. Jadi jangan karena orang berpidato, apalagi waktu upacara, pasti kalau ketika udah amanat pembina upacara, sebagian pasti mengiranya aduh gak amanat. Pasti ada yang ngedumel di hatinya, aduh amanat lama enggak ya gitu kan. Cobalah Pak, bentar-bentar aja lah amanatnya, nggak usah panjang-panjang gitu kan. Padahal yang buat panjang atau pendek itu bukan daripada yang menyampaikan, tapi bagaimana yang mendengarkan. Kalau orang yang mendengarkan amanat itu benar-benar mendengarkan, mau pengamanat atau yang berbicara panjang maupun lebar, dia akan tetap suka. Jadi tergantung pada orang yang mendengarkan. Jadi jangan beranggapan bahwa pidatonya panjang kali masuk ke otak gitu kan. Nggak usah lah panjang-panjang, yang singkat-singkat aja. Kadang yang singkat juga masuk otak. Kenapa? Karena pendengarnya nggak mau mendengarkan. Jadi yang salah itu yang berbicara atau yang mendengar? Yang mendengar. Jadi untuk kalian generasi muda, kalian gen apa kan? Gen Z? Berarti kita sama-sama satu generasi. Kita berasal daripada Gen Z. Nah, Gen Z itu udah dicap sebagai generasi malas. Jadi kalian yang masih muda, masih SMP, ubahlah cap malas itu jadi cap rajin. Jangan makin malas, ya kan? Nah, terus itu
Dan yang ketiga, ucapan syukur tadi. Ucapan syukur itu alhamdulillah, terima kasih kepada ya, terima kasih kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita kesehatan, nikmat sehingga kita dapat berkumpul di lapangan, di sekolah, di ruang kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Itu termasuk ucapan syukur. Terus selanjutnya 2, 3. Isi pidato. Nah, inilah dia yang paling penting. Isi pidato. Isi pidato merupakan bagian inti daripada pidato. Apa aja sih fungsinya? Fungsi daripada isi yang pertama menyampaikan gagasan. Gagasan itu sama dengan isi pikiran atau ide yang ada di pikiran kita, pendapat, alasan, atau informasi utama yang ingin disampaikan oleh pembicara atau yang berpidato. Nah, bagian daripada isi memuat beberapa hal. Yang pertama itu kan pendapat yang berpidato. Yang kedua itu gagasan. Yang ketiga alasan. Yang keempat berbagai data pendukung dan pesan berupa imbauan atau ajakan yang ingin disampaikan oleh pembicara. Dan yang terakhir adalah penutup pidato. Penutup biasanya itu adalah bagian akhir. Pasti senang banget yang udah sampai penutup pidato. Kenapa? Karena itu adalah bagian akhir. Kalau udah demikian pidato hari ini, pasti udah senang, udah semangat. Yang pertamanya mulai ya kan bahasa ya kan. Udah lama pidato ya kan. Udah lagu gitu kan. Tapi kalau udah dengar demikian
Bagian apa daripada ketiga kalimat yang sudah disediakan? Coba ya. Perhatikan. Yang terhormat Bapak atau Ibu Guru SMP Muhammadiyah 16 Guru Pakam termasuk saya
Yang ini punya aja deh.
Iya.
Ya udah menutup agak panjangan lehernya sedikit. Jadi sopnya cepat lawannya udah
pendahuluan, yang mana dia isi, dan yang mana dia penutup. Nah, sebetulnya di sini udah ada warnanya. Warnanya sama, ya kan? Yang warnanya sama, dia termasuk satu soal. Kan ada 3 warna. Jadi, yang setiap warna kalian susun berdasarkan pendahuluan, isi, dan penutup. Begini nih, waktunya 15 menit. Waktunya 15 menit. Ada punishment dan juga rewardnya. Kalian susun berdasarkan 3 kertas. Tersusun daripada isi. Saya di belakang. Ini adek. Ya kan ada 3 kertas, ya kan? Nah, itu semua teman kerja. Kita menjaga bagian Kan ada warnanya kan sama. Ini rasanya sama. Ini sama. Kalian susun berdasarkan pendahuluan, cari yang mana dia pendahuluan, isi, penutup. Kita bentar ya. Yang waktunya bentar ya. Ades. Baik, ajar tadi kamu. Nanti bentar lagi. Iya, sesuai warnanya. Satu warna ada 5 bagian. Susun dulu. Ya, boleh. Belum dong, ini kan ada 5. Satu soal dia ada 5. Ini. Satu lagi. Nah, mana dia isi, penutup. Ya, sibuk. Tempelkan ke papan tulis. Ini nih.
Pendek-pendek.